memulai nih ibadah kita, dan tentunya masih dalam suasana online, tapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita, tidak akan pernah mengurangi rasa syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Kak Ras mengajak adik-adik untuk tundukkan kepala dengan sikap doa. Kita mau belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami boleh lalui, kami percaya karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan, semua adik-adik kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dan urapi kami satu persatu, karena kami mau bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap muji Tuhan? Siap dong. Semuanya pasti sudah bangkit berdiri. Kita mau bersuka, kita mau bergembira, kita mau muji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan karena Yesus ada di dalam hati kita. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love.
kakak kasihi, kakak persilakan duduk kembali. Semua adik-adik duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan sikap doa. Ikutin kakak-kakaknya menyanyikan pujian ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Ripka ajak kita semua berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami di ibadah online ini Tuhan, dan kami masih bersyukur karena Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, sampai waktu ini kami dapat bersekolah minggu dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami, Engkau membukakan dengar-dengaran kami Tuhan, supaya apa yang Engkau sampaikan bisa tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat walaupun ibadahnya online, tapi kita harus tetap menunjukkan syukur sama Tuhan. Dengan adik-adik ada di ibadah online ini, kita sudah menunjukkan rasa syukur sama Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu deh sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih, pernah tahu nggak kalau di bumi ini pernah ada bencana yang sangat besar? Dan ini terjadi hanya satu kali dalam sejarah. Nah, bencana ini melenyapkan seluruh bumi dan isinya. Biasanya adik-adik kalau pergi jalan-jalan nih, biasanya suka lihat gunung-gunung yang tinggi kan? Kita masih bisa lihat gunung-gunung yang tinggi, pemandangan yang indah, ada pohon-pohon yang tinggi, terus apapun yang menjulang tinggi kita masih bisa lihat kan? Tapi waktu bencana ini terjadi, semuanya lenyap. Tidak ada yang terlihat kecuali air. Nah, bencana ini terjadi selama ratusan tahun. Ini dinamakan bencana air bah. Adik-adik pasti tahu ya. Kalau yang belum tahu, kakak kasih tahu hari ini. Bencana air bah yang pernah melenyapkan seluruh muka bumi ini dan isinya. Tapi adik-adik, gimana nih kalau misalkan air bah ini terjadi sekarang-sekarang? Waduh, takut banget ya kita.
nanti kita menyelamatkan dirinya kayak gimana? Wah, pergi ke sana nggak bisa, pergi ke sini nggak bisa. Kita mau kemana? Semuanya air, tertutup oleh air. Tapi untungnya adik-adik, air bah ini hanya terjadi satu kali. Dan terjadinya di zaman Nabi Nuh. Nah, adik-adik pasti pernah tahu dong tentang cerita Nabi Nuh dan bahteranya. Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Tuhan untuk membuatkan satu bahtera yang sangat besar. Bahkan Nabi Nuh ini membuatkannya selama ratusan tahun untuk membuatkan satu bahtera yang besar. Karena ini perintah Tuhan, Nabi Nuh tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Dia orang yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Walaupun Nabi Nuh ini waktu dia sedang membuat bahtera ini banyak diejek, banyak dibully sama orang-orang yang melihat Nabi Nuh yang lagi mengerjakan bahtera ini. Wah, ngapain tuh Nabi Nuh ngerjain perahu segede gitu? Kayak orang gila dia. Tapi nyatanya apa? Ternyata Nabi Nuh ini sudah diperintahkan lebih awal oleh Tuhan untuk membuatkan bahtera yang besar karena Tuhan akan mendatangkan bencana untuk dunia ini. Dan yang terjadi ternyata benar. Satu hari kemudian, hari-hari kemudian, ada hujan yang sangat lebat. Dan selama 40 hari, 40 malam, hujan ini gak berhenti-berhenti adik-adik. Sehingga membanjiri seluruh muka bumi ini. Sampai surutnya aja bisa ratusan tahun. Waduh, kalau kita berenang terus tenggelam aja, udah bahaya ya adik-adik. Kalau ini selama ratusan tahun banjirnya nggak surut, bahkan melenyapkan seluruh bumi dan isinya. Takut banget ya. Tapi adik-adik, untungnya Nabi Nuh ini kan punya bahtera. Jadi semua orang yang percaya sama Tuhan, mereka masuk ke dalam bahtera tersebut dan seluruh makhluk hidup masuk juga ke dalam bahtera yang dibuatkan oleh Nuh. Nah, adik-adik, kita lihat ya, waktu Nabi Nuh ini membuatkan bahtera untuk Tuhan, dia banyak diejek-ejek. Dia banyak dibully orang, tapi apa yang terjadi? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh membuat ini, dia dengan sungguh-sungguh membuatkannya untuk menyelamatkan banyak orang. Yang terjadi apa? Nabi Nuh bisa memberkati banyak orang, bahkan sampai hewan-hewan, makhluk hidup semuanya diselamatkan oleh Tuhan melalui Nabi Nuh. Nabi Nuh jadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau jadi berkat juga buat banyak orang? Angkat tangannya. Kita semua mau ya jadi berkat buat banyak orang. Nah, adik-adik, kita baca bareng-bareng yuk. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Dalam ayat ini kita akan baca, Tuhan itu menunjukkan betapa Dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Kita buka yuk di Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Nah, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada,
takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wah, ini suatu bentuk janji Tuhan kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh bisa menyelamatkan orang-orang percaya, Tuhan tidak akan mendatangkan bencana yang sama lagi. Makanya sekarang kita nggak pernah kan ngelihat lagi bencana air bah yang seperti Nabi Nuh rasakan, seperti orang-orang di zamannya Nabi Nuh rasakan juga. Bersyukur ya kita menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan, karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Adik-adik, kalau kita percaya janji Tuhan dan kita selalu ingat dalam pikiran dan hati kita bahwa Tuhan akan menyediakan segalanya baik buat kita, maka Tuhan akan menyiapkan alam dan semestanya untuk kita dapat menerima janji Tuhan. Seperti yang dialami Nabi Nuh ini, seperti air bah yang terjadi di zaman Nabi Nuh ini. Banyak orang-orang percaya yang mungkin ketakutan waktu air bah ini datang. Tapi karena mereka percaya Tuhan itu kan bisa mengendalikan segalanya, alam dan apapun waktu di dunia ini, Tuhan itu bisa kendalikan. Tuhan itu sehebat itu adik-adik, karena Tuhan itu yang punya alam semesta ini. Nah adik-adik, kalau kita percaya sama janji Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan untuk kita mendapatkan janjinya Tuhan. Kita akan mendapatkan kasihnya Tuhan kalau kita percaya sama Tuhan. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan itu sangat berkuasa buat hidup kita, buat alam semesta ini, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Bisa lewat kita, bisa lewat orang lain, atau lewat apa saja. Nah, adik-adik hanya perlu percaya kalau Tuhan itu akan memberikan kasih-Nya untuk kita. Amin. Untuk orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus akan mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Amin. Nah, seperti cerita Nabi Nuh ini, di sana kan banyak tuh orang-orang, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi akhirnya yang diselamatkan apa? Orang-orang yang percaya, makhluk hidup semua diselamatkan. Dan orang-orang yang nggak percaya, ya sudah waktunya mereka. Karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka terbawa oleh bencana. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Dan ingat-ingat ya, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Nuh. Dan yang adik-adik perlu ingat di dalam hati dan pikiran adik-adik, yaitu Tuhan Yesus selalu memberikan janjinya kepada kita tepat pada waktunya. Kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan memelihara hidup kita. Bagaimanapun cara Tuhan untuk menepati janjinya lewat alam semesta ini, lewat orang-orang di sekeliling kita, yang kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus itu akan menepati janjinya. Ada amin? Amin. Oke adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya bahwa kehidupan kami akan selalu dipelihara oleh Engkau.
walaupun nanti akan seperti apa masalah yang kami akan hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan dengan segala kebesaran nama-Mu, dengan segala kekuasaan Tuhan, Engkau akan menepati janji-Mu untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai banyak sekali rencana, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu. Ayo adik-adik, kita mulai hafalan nih. Semua makin berdiri supaya leluasa nih pakai gerakannya. Kak Lasma, ajak adik-adik semuanya sudah ready. Bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak. Hari ini ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ikutin gerakan kakak ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kak Lasma tunggu ya kiriman ayat hafalan dari adik-adik semua. Jangan malas-malas ya. Ayo semangat. Dan tentunya kita tahu kalau adik-adik belajar dari sejak dini tentang kebenaran firman Tuhan, mulai menghafalnya, itu sangat berguna bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah dengan firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan, dan tadi di awal kita sudah sama-sama bertepuk tangan, bersukacita memuji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kak Lasma ajak adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Angkat tanganmu, Kak Lasma akan tutup di dalam doa dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua adik-adik kami yang tetap setia mengikuti ibadah online hingga hari ini. Kami percaya tangan kasih Tuhan tetap menuntun mereka, membimbing mereka, mengarahkan hati mereka supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran-Mu, anak-anak yang taat kepada papa dan mama mereka. Jadikan mereka semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak terang Tuhan, menjadi anak-anak berkat, anak-anak cemerlang dimanapun mereka berada, yang punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dalam segala aktivitas kegiatan yang boleh kami lakukan. Kami percaya tangan Tuhan tetap senantiasa yang menyertai dan menopang kami, sehingga kami boleh melakukannya, melewatinya, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Karena kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan mencurahkan kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Jangan bosan-bosan ya ikutin ibadah. Coba adik-adik, makan aja kan kita gak pernah bosan, apalagi bertemu, beribadah, bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang sampai saat ini tetap setia mengikuti ibadah. Shalom. Teman-teman, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia
sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih. Salam teman-teman, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Alias amin. Dan Yesus memberkati.